Welcome back to Geeky Hub bersama gue Jason. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Hehehe. Di video kali ini kita bakalan ngebahas fitur-fitur useful buat kalian para pelari. Jadi buat teman-teman yang selama ini penasaran buat apa sih kok banyak banget pelari-pelari yang pakai jam tangan Garmin lah. Lari kan tinggal lari aja gitu ya. Buat apa coba pakai Garmin segala? Eits, jangan benar. Jangan salah. Supaya bisa improve performance lari kalian, fitur-fitur yang ada di Garmin ini bakal sangat ngebantu banget. Oke, sampai sekian. Baru mulai. Oh, oke. Mari kibas. Oke, yang pertama ada yang namanya Garmin Coach ya. Garmin Coach itu sesuai dengan namanya, jadi kalian akan dilatih oleh coach pilihan kalian yang bisa kalian pilih di Garmin Connect ya. Jadi melalui Garmin Connect yang ada di aplikasi HP, nanti tinggal kalian sinkronisin aja ke jamnya. Jadi kalian bisa milih mau nantinya race, mau di coach untuk race di 5K, 10K, atau half marathon. Lalu kalian akan mendapatkan training plan yang sudah disusun rapi oleh si Garmin Coach ini, di mana setiap training plan itu bisa berubah-berubah. Jadi mungkin aja minggu ini kalian akan training 2-3 kali, dan trainingnya itu bukan fix ya, bukan fix. Jadi misalkan hari Rabu, Jumat itu larinya sekian-sekian. Enggak, jadi dia akan ngikutin juga hasil dari performance kalian dari latihan ke latihan. Misalkan latihan kemarin kurang, berarti nanti next latihan mungkin dia akan turunin standar sedikit. Tapi kalau misalkan kalian performance-nya bagus di latihan yang kemarin, nanti next latihan dia akan lebih genjot lagi karena dia ngelihat, oh boleh juga nih. Nah, seiring dengan semakin dekat ke race date-nya, semakin dekat dengan tanggal kalian akan lomba, training plan-nya akan dengan otomatis oleh si Garmin Coach ini akan dibikin lebih ringan, makin lama makin ringan, makin lama makin ringan. Itu untuk ensure tubuh kita itu bisa tetap dalam kondisi paling prima di saat kita lagi menjelang race. Okay? Garmin Coach ini available di hampir semua jam tangan Garmin, termasuk Forerunner 55 nih, model yang lama yang harganya juga lagi cukup murah, dari 399 jadi 2655 kalau nggak salah. Jadi Garmin Coach ini rata-rata di semua varian Garmin itu ada, oke? Jadi sangat amat boleh banget untuk kalian manfaatin fitur Garmin Coach yang ada di Garmin ini. Lanjut, yang kedua, ada fitur yang namanya Pace Pro. Nah, Pace Pro ini sama juga dengan Garmin Coach. Kalian tinggal setting aja, itu harus melalui Garmin Connect dulu di aplikasi, ya. Jadi kalian akan ngeset, kalian pengennya pace-nya itu mau di maintain di pace berapa? Misalkan mau maintain di pace 6. Jadi gunanya nanti kalian di saat lagi lari, kalian nyalain Pace Pro, itu udah di-sync ke jamnya, kalian bisa lihat, oh gue lagi ahead of my pace time gitu, jadi kalian bisa kendorin dikit. Atau misalkan pace time kalian agak di belakang nih, behind nih, nah kalian bisa lebih genjot lagi. Jadi Pace Pro itu bisa kalian gunakan, banyak yang bilang Pace Pro itu fitur nge-cheat buat para user Garmin ya, apalagi yang suka lari. Karena jadinya kalau gue mau pace 6, ya gue ngikutin aja gitu ya. Dan kalau misalnya kalian lagi lari nggak ada pacer, kan kalau di lomba-lomba mungkin ada pacer ya. Tapi kalau lagi lari, lagi latihan, belum tentu ada pacer. Jadi kalian tinggal manfaatin fitur Pace Pro ini yang bisa kalian langsung lihat dari jam tangan Garmin kalian untuk bisa maintain pace kalian supaya bisa sesuai dengan target pace yang sudah kalian inginkan. Oke, kita lanjut ke bagian nomor 3, itu ada di On-Race Running Dynamics. Nah, On-Race Running Dynamics ini nggak semua jam ada. Kalau zaman dulu nih, kalian suka lari, biasanya tahu tuh ada yang namanya Running Dynamic Pod. Tapi semakin kesini, semakin nggak guna tuh Running Dynamic Pod. Bukan nggak guna sih, semakin nggak ada. Karena sudah ada di built-in di jam tangan ya. RDP tuh namanya, Robin dan Percy ya. Terus sampai sekarang juga ada Coros Run Pod gitu ya. Dimana kalian naruh si Running Dynamic Pod itu di tengah-tengah celana belakang gini ya, supaya dia bisa nge-track dengan seimbang. On-Race Running Dynamic ini yang ada di jam tangan Garmin itu nge-track apa aja sih ya, kita sebutin gitu, coba jelasin. Yang pertama itu ada yang namanya Ground Contact Time. Jadi dimana dia bisa nge-track durasi kaki kita di saat lagi nyentuh tanah itu berapa lama di setiap stepnya. Oke, itu ada Ground Contact Time. Terus 2 ada Ground Contact Time Balance. Jadi dia nge-track kiri berapa lama, kanan berapa lama sih. Kadang-kadang kita ada yang kiri lebih lama dibanding kanan. Jadi itu bisa kalian kontrol nantinya dan kalian bisa sesuaikan di saat kalian lagi latihan supaya lebih balance. Yang ketiga ada namanya Cadence. Seperti biasa menghitung berapa banyak langkah per menit. Terus ada straight line. Straight line itu dia menghitung jarak tempuh antara kaki kiri, kaki kanan. Itu kita sekali nge-step itu berapa jauh ya.
Terus ada juga namanya vertical oscillation, dia mengukur seberapa tinggi torso kita ya, tubuh kita itu naik di saat kita lagi lari itu kan naik turun. Nah, menghitung jarak terbang di saat kalian lagi berlari ya, jadi tingginya. Terus ada juga running power, oke? Running power itu juga sangat berguna. Jadi dia bisa menghitung seberapa besar effort dari kalian di setiap zona lari kalian. Jadi misalkan dari kilometer berapa kalian itu effortnya seberapa besar. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata gue terlalu give effort di jarak sekian nih, gue kurangin supaya lebih balance, takutnya malah kendor di belakang ya kan. Nah, data-data penting di atas tadi ada sekitar 6 ya, itu penting buat kalian menganalisa supaya kalian bisa tahu nanti ke depannya latihannya harus seperti apa supaya kalian larinya bisa lebih efisien lagi. Tadi kita bahas on wrist running dynamics ini nggak di semua varian jam tangan Garmin tuh udah ada ya. Jadi yang belum ada tuh di Forerunner 55 belum ada, Instinct Series belum ada, Venus Series belum ada, Vivo Active Series belum ada ya. Cimiu ya, correct me if I'm wrong ya. Jadi tadi 55 nggak ada, Instinct nggak ada, Venu nggak ada, Vivo Active nggak ada. Kita lanjut, yang keempat, fitur keempat itu ada di training status dan training readiness. Kita gabungin aja ya. Training status dan training readiness ini kalian udah bisa dapetin di 265, 965 ke atas. Oke, di 165 sayangnya belum ada, Venu 3 belum ada, Vivo Active 5 belum ada. Nah ini gunanya apa? Kita mulai dari training status dulu. Training status itu essentially dia mengukur supaya kita bisa tahu selama ini kita latihannya itu sudah efisien apa belum, sudah ideal apa belum sih porsi latihan kita selama kita pakai Garmin ini. Dan dia hitung itu minimum kalau nggak salah 2 minggu. Jadi kalian harus pakai 2 minggu dulu, bahkan sebulan. Dia bisa tahu kalian ini kondisi tubuhnya selama ini latihannya berlebihan nggak sih. Nah kalian bisa tahu dari training status, oke? Training status itu akan mengukur acute training load, VO2 max, terus HRV, ya, heart rate variability. Jadi akan lebih akurat lagi kalau misalkan HRV-nya kalian pakai, yaitu berarti kalian harus pakai tidur si jam tangan Garmin-nya ini, oke? Berikut beberapa status dari training status yang bisa kalian dapetin nih. Salah satunya ada picking ya. Picking itu artinya mengambil. Picking artinya fitness level kalian sudah sangat ideal. Ada juga namanya produktif. Fitness level kalian secara keseluruhan improve dikarenakan porsi latihan yang efisien dan udah konsisten. Ada juga maintaining nih. Maintaining itu berarti porsi latihan kalian sudah cukup untuk mempertahankan fitness level sementara kalian saat ini. Sudah di ambang tengah-tengah nih. Jadi kalau misalkan berlebihan bisa antara kecapean ataupun improve fitness level lagi. Ada juga namanya overreaching ya, di mana porsi latihan kalian berlebihan. Ini bisa dilihat dari badan kalian yang kecapean karena nggak bisa keep up, dan juga HRV status kalian yang tidak seimbang atau cukup berantakan tuh HRV statusnya. Terus ada juga yang namanya detraining. Nah, detraining itu di mana status ini akan muncul kalau kalian cukup lama nggak latihan. Itu akan masuknya ke detraining. Kayak saya nih udah nggak pernah training, pasti training statusnya namanya detraining. Kita lanjut ke training readiness. Nah ini lebih simpelnya, ini cuma merupakan tolak ukur buat kalian ya, simpelnya aja. Misalkan sore ini mau latihan, kalian tinggal cek seberapa siap tubuh kalian buat latihan di sore ini atau di hari ini. Tolak ukurnya bisa kalian baca dalam bentuk angka ataupun meteran dari merah sampai ke ungu, yang artinya kalau ungu tuh kalian udah sangat ready, udah sangat prima banget badannya kalau misalkan mau latihan atau olahraga di sore ini. Training readiness itu mengukur training load, recovery time, sleep quality, dan stress level. Di beberapa data dari Garmin yang udah terkumpul, dianalisa sama dia, sampai akhirnya muncul hasil training readiness-nya. Jadi training readiness itu cukup penting, jadi kalian bisa tahu kapan sih kalian harus istirahat, nggak perlu olahraga hari ini. Kalian terlalu effortnya berlebihan dalam berolahraga, malah jadi nggak konsisten dan nggak efisien latihannya. Nah, fitur ini juga masih sangat terbatas, sama seperti training status tadi. Dia di Forerunner 265 udah ada, 965 udah ada, tapi kalau misalkan kalian pakai 165 itu belum ada, Venu 3 itu belum ada, Vivo Active 5 itu belum ada. Oke, satu lagi fitur terakhir nih, fitur navigasi dan map. Fitur map ini cuma bisa kalian dapetin di certain model Garmin, itu ada di Forerunner 965, Epix, dan juga Fenix Series. Jadi nggak semua jam tangan Garmin itu bisa nampilin full maps ya. Ini berguna lah buat misalkan kalian biar nggak bosen-bosen amat lari, kalian bisa ngatur rute lari di sekitaran kalian, itu kalian bisa lihat nih mapsnya. Dan nanti akan ada turn by turn dan lebih jelas juga ngelihatnya kalau misalkan kalian lagi lari menggunakan maps ini. Jadi misalkan kalau kalian lagi pengen lari, apalagi kalau misalkan kalian lagi di daerah yang lain nih, daerah baru ya, kalian tinggal cari aja fitur course-nya, nanti dihitungin sama Garmin, nanti ditanya mau lari berapa jauh, dan itu bisa round course map ya, jadi dia akan balik lagi ke titik start. Dan dia juga bikinin course-nya ini bukan ngasal, tapi dia mengikuti course lari dari beberapa user Garmin yang memang udah sering lari di daerah itu. Oke? Nah ini gunanya fitur-fitur yang navigasi dan maps yang ada di Garmin. Oke, sampai di sini tadi ada 5 fitur yang menurut Mimin, yang menurut tim Geeky Hub itu cukup
berguna, useful buat kalian para pelari. Jadi buat teman-teman juga yang sebelumnya bingung nih, kenapa sih, ngapain sih pakai Garmin, gunanya apa sih, kan tinggal lari aja ya. Ya inilah fitur-fitur lari, dan ini masih banyak lagi ya, bukan ini doang, yang bisa kalian pakai dan bisa kalian gunakan, useful buat kalian mau improve lari, karena kan lagi zaman lagi nih lari, supaya bisa improve performance lari kalian, biar bisa ikut 10K, bahkan ya siapa tahu bisa ikut full marathon gitu ya. Nah ini salah satu keunggulan menggunakan running watch khususnya Garmin adalah fitur-fitur yang tadi kita udah jelasin. Mudah-mudahan cukup berguna, jadi kalian tahu. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you very much for watching. Bye-bye.